Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarmu hari ini? Kita berharap kamu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri. Nah, materi ini adalah materimu di semester yang kedua ini. Pada beberapa waktu yang lalu, kamu sudah pernah kita minta untuk mencari materi tentang transformasi saat kalian selesai mengikuti PAS sebagai bahan pengayaan. Nah, sekarang Berita akan mencoba menjelaskan apa itu transformasi geometri. Baik, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lainnya. Kamu tentu pernah nonton film Transformer. Nah, situ kamu lihat bahwa robot-robot tersebut bisa berubah bentuk. Nah, ini salah satu contoh tentang transformasi. Nah, di matematika kita belajar tentang transformasi geometri. Geometri artinya bangun ya, suatu bangun. Jadi transformasi dari suatu bangun datar. Nah, jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, berikutnya dilatasi atau perbesaran dan pengecilan, dan yang keempat adalah rotasi atau perputaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Kalian tentu pernah bermain prosotan ya, atau seluncuran. Nah, salah satu contoh bentuk translasi atau pergeseran yaitu ketika kalian bermain prosotan tadi. Artinya, dari kalian yang berada di atas pada prosotan itu, kalau kalian meluncur, kalian berada di titik yang lain atau berada di titik yang bawah. Jadi, translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Nah, kalau kamu perhatikan dari prosotan tadi, ini hanya mengubah dari titik awal di puncak prosotan ke titik akhir, yaitu di ujung prosotan. Ini yang disebut dengan translasi, jadi perpindahan atau pergeseran. Baik, nah pada bangun datar, gambar translasi itu seperti ini contohnya. Jadi pada awal mulanya dia ada gambarnya berada di tempat ini, kemudian digeser dan digeser sehingga dia berada di tempat yang baru. Nah, jadi ini hanya mengubah posisi tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Ini yang disebut dengan translasi. Nah, kalau kalian nanti mengerjakan translasi pada soal, itu ada rumus yang bisa digunakan. Ini adalah rumus umum translasi. X aksen, Y aksen, ini adalah titiknya ya, buat titik X, Y. Nah, ini adalah perpindahannya. Jadi pengubahannya dari XY tadi diubah dengan menambahkan titiknya atau posisinya dengan titik awalnya. Nah, jadi ini titik asalnya itu XY. Kemudian ini vektor translasi atau arah pengubahnya, dan titik bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Ini tentang translasi atau pergeseran. Nah, yang berikutnya, transformasi yang berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan dengan pencerminan. Kalian pasti tahu cermin kan? Nah, di rumah kalian yang biasa kalian gunakan untuk berkaca. Jadi seperti ini. Kalau kita berkaca atau bercermin, apa yang kita lihat itu sama persis dengan yang
yang dicerminkan. Jadi ini contohnya anak ini ya dicermin. Nah sama persis ya, letaknya juga sama, hidungnya jaraknya juga sama, kakinya berdirinya ini semua sama ya. Nah refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Nah contohnya seperti ini. Nah kalau kita bercermin kan misalkan tangan kanan kita yang kanan kalau dicermin kelihatannya seperti tangan kiri. Nah sini ya, kalau pada bangun datar pencerminan atau refleksi bentuknya seperti ini. Ini juga tidak mengubah bentuk dan tidak mengubah ukuran. Nah rumus dari refleksi, transformasi yang berikutnya itu refleksi adalah seperti ini. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik X, Y akan berubah menjadi titik X, min Y. Y-nya yang positif berubah jadi negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X, Y tadi, titik X, Y berubah menjadi min X, Y. X-nya yang berubah menjadi negatif. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik X, Y berubah menjadi Y, X. Dan seterusnya sampai kalian perhatikan di sini ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Baik, berikutnya adalah dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran atau pengecilan. Dilatasi dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Jadi jika asalnya dia berbentuk seperti ini, bentuknya kecil seperti ini, kalau digunakan dilatasi atau perbesaran, dia akan berubah bentuk seperti ini. Bukan berubah bentuk ya, berubah ukuran seperti ini. Nah, rumus umum dilatasi yaitu jika pusatnya 0,0 dengan faktor skala K, maka titik X, Y akan berubah menjadi K kali X, K kali Y. Jika dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K, X, Y bisa dikerjakan dengan Kx sama dengan K kali X min A ditambah A dan K kali Y min B ditambah B. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Transformasi yang terakhir yaitu rotasi atau perputaran. Nah, contohnya rotasi ini seperti gambar ini. Kalau kalian pernah ke pasar malam atau ke tempat wisata, ya, kalian tentu pernah melihat yang permainan seperti ini, namanya biang lala, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, dia kan berputar. Ya, ini namanya rotasi. Dia berputar dengan memiliki satu titik pusat. Nah, perputarannya kalau kita lihat ini juga tidak mengubah bentuk, hanya mengubah posisi. Nah, misalkan kalau gambar apa ya ini ya? Kalau tempatnya ini gambar Mickey Mouse ini. Kalau dia berputar, nah dia bisa berada pindah tempat di sebelah kanan sini atau bisa di bawah sini atau bisa juga nanti berada di atas dan seterusnya. Nah ini namanya bentuk rotasi. Salah satu contohnya yang lala ini ya. Nah rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Jadi pindah tempat. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat bahwa rotasi ini tidak mengubah ukuran. Ya, jadi tidak berubah ukurannya, hanya dia berpindah tempat sesuai dengan titik pusat yang sudah ditentukan. Nah, rumus umum rotasi adalah seperti ini. Nah,
Ini ada rotasi sebesar 90 derajat, nanti akan perubahannya seperti ini. 180 derajat dan seterusnya. Ini ya anak-anak tentang transformasi. Nah, untuk nanti lebih jelasnya kita akan belajar melalui latihan-latihan soal yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, tugas kamu sekarang adalah kamu mencatat dari materi-materi yang sudah Bulita berikan dari pertama tadi sampai yang terakhir. Dicatat, kemudian nanti kalian dicatat di buku catatan matematika. Setelah selesai, kamu foto dan kamu kumpulkan, dikirim melalui WA ke nomor WA Bulita seperti biasanya. Gitu ya. Jangan lupa untuk pengiriman tugas ditunggu Bulita sampai jam 14.00 paling lambat. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat.